Kalian tahu nggak sih, bahwa situasi persaingan kekuatan justru malah bisa menimbulkan perdamaian? Kok bisa? Ya, ini bisa terjadi karena adanya distribusi kekuatan yang tepat. Distribusi kekuatan yang tepat? Apa itu distribusi kekuatan? Nah, ini yang ingin aku bahas pada video kali ini. Tapi tunggu deh. Kayaknya nggak enak deh kalau hitam putih. Nah, kan enak kalau kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Raden Muhammad Dhani Brata dari HI4A. Pada video kali ini, aku ingin menjelaskan apa saja sih yang sudah aku pahami mengenai salah satu buku ciptaan dari Patrick M. Morgan yang sudah aku baca, yaitu yang berjudul International Security Problems and Solutions. Khususnya pada bagian chapter ketiga yang bertajuk The Appropriate Distribution of Power. Apa itu distribution of power? Distribution of power pada dasarnya merupakan salah satu cara atau strategi yang diupayakan oleh pemerintah-pemerintah negara di dunia untuk menghindari perang serta mengkontrol perdamaian dan keamanan, entah dengan cara menyimbang kekuasaan atau mungkin menjadi kekuatan yang dominan. Jika kita bicara mengenai distribusi kekuasaan, kita tentunya sangat akrab dengan yang namanya konsep keseimbangan kekuasaan. Namun konsep keseimbangan kekuasaan sering kali disalahartikan sebagai pembagian kekuasaan di antara kelompok negara atau kekuatan yang tidak seimbang. Dalam konteks yang lebih luas, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan dan menjadi pendorong terjadi peristiwa. Jika kita bicara tentang mengenai konsep kekuasaan, biasanya konsep ini selalu dikaitkan dengan konsep tradisional seperti kekuatan militer. Hal ini memang sejalan dengan cara pandang orang-orang realis. Lalu apa sih hubungan dari distribusi kekuasaan dengan kekuatan militer? Hubungan antara distribusi kekuasaan dan kekuatan militer adalah penting dalam strategi untuk mengatasi perang. Karena kekuatan militer merupakan inti dari politik internasional. Mencapai perdamaian melibatkan menjaga kontrol atas kekuatan militer tersebut. Sistem politik Amerika meyakini bahwa konsentrasi kekuasaan adalah berbahaya, sehingga kekuasaan harus tersebar merata dan tidak boleh hanya terpusat di tangan atau wilayah tertentu. Selanjutnya, bagaimana cara mengatur strategi distribusi kekuasaan yang tepat? Perihal bagaimana cara mengatur distribusi yang tepat, setidaknya pada chapter ini Morgan menjelaskan bahwasanya terdapat dua jenis atau varian distribusi kekuasaan yang sekiranya dapat diimplementasikan untuk pencegahan perang, yaitu perdamaian karena adanya dominasi kuasa dan perdamaian karena adanya keseimbangan kuasa. Yang pertama untuk dibahas yaitu adalah perdamaian karena adanya dominasi kuasa. Ini diartikan sebagai kondisi di mana bahwasanya kedamaian dapat tercipta akibat adanya dominasi kekuatan yang terbentuk dari suatu negara atau sekelompok negara atau aliansi yang tidak dapat tertandingi kekuatan atau kekuasaannya, sehingga tercipta monopoli kekuatan atau kekuasaan di kawasan regional ataupun dalam sistem politik global. Dalam kata lain, negara atau aliansi tersebut menjadi sebuah hegemon. Bagaimana sebuah negara dapat menjadi sebuah hegemon dan seolah-olah menjadi penjaga perdamaian bagi negara-negara yang lain? Hal ini dapat terjadi akibat sebuah negara memaksimalkan seluruh tenaga, potensi, sumber daya, dan menghabiskan seluruh waktu yang mereka punya untuk berusaha menjadi yang terkuat dari yang terkuat sebisa yang mereka bisa. Contoh yang bisa dijelaskan untuk menggambarkan kondisi perdamaian karena dominasi dapat dijelaskan dengan kondisi Prusia atau saat ini Jerman telah menjaga kestabilan perdamaian di Eropa selama 2 dekade pada tahun 1800-an. Aku lupa tepatnya tanggal berapa. Hal ini diakibatkan berhasilnya manuver perang Prusia melawan negara-negara rivalnya yang membuat Prusia berhasil mencapai kekuasaan untuk mengkontrol perdamaian dan keamanan di kawasan Eropa. Cara lain Prusia berada tetap pada status quo-nya adalah dengan cara menandatangani aliansi dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Austria-Hungaria yang akan menaikkan legitimasi Prusia. Dan aliansi Prusia atau Jerman saat ini itu menjadi sulit untuk tertandingi kekuatannya, terutama oleh Prancis. Kalau aku bisa ambil contoh lainnya, kita bisa ambil dari kondisi Amerika Serikat pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 90-an. Ini merupakan kondisi di mana Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi kekuatannya ataupun kekuasaannya, sehingga menyebabkan Amerika Serikat menjadi negara hegemon. Kenapa kedamaian bisa terbentuk karena kondisi ini? Karena dengan kuatnya Amerika Serikat, ada banyak negara-negara tanda kutip lemah yang akan mendukung kehegemonian Amerika Serikat dan menjadikannya sekutu, seolah-olah menjadikan Amerika Serikat menjadi pelindung mereka atau savior-nya mereka. Ini akan membuat kontrol perdamaian dan kestabilan keamanan terpusat pada Amerika Serikat. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang memprotes keadaan ini, karena dikhawatirkan Amerika Serikat akan sulit dipercaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan, dan ada ketakutan bahwa suatu waktu Amerika Serikat dapat saja menyerang suatu negara jika memang Amerika mau. Oleh karena itu, untuk menandingi varian sebelumnya, maka ada varian lain yang juga mungkin cukup bertentangan dari varian sebelumnya, yaitu perdamaian karena adanya keseimbangan. Berbeda dengan varian atau jenis sebelumnya, kali ini perdamaian datang akibat adanya pengupayaan penyeimbangan kekuatan oleh negara-negara. Hal ini menekankan pada kesetaraan atau keseimbangan kekuatan oleh negara-negara, terutamanya pada negara-negara yang sedang bersaing.
Aku bisa berikan contohnya, misalkan nih, ada negara X yang terlalu kuat, yang terlalu hegemon, yang terlalu luar biasa kuat dah. Ini justru akan mengancam negara Y yang menjadi rivalitas dari negara X. Karena negara X ini lebih kuat, oleh karena itu negara Y memilih untuk meningkatkan kekuatannya agar kekuatannya itu memiliki kekuatannya setara dengan negara si X ini. Jadi negara Y ini itu memiliki kekuatan yang setara dengan negara X. Dan gimana caranya? Ya jelas dengan meningkatkan kekuatannya itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kekuatannya satu sama lain, tapi bukan dengan mengunggulinya. Hal ini memang ditujukan untuk menciptakan kesetaraan kekuatan yang relatif adil dalam sistem politik internasional. Jika terdapat distribusi kekuasaan yang terjadi di antara dua pihak yang saling memiliki kuasa, dan mereka saling bersaing satu sama lain, maka hal tersebut disebut sebagai bipolaritas. Namun jika terdapat lebih dari dua atau bahkan lebih dari tiga, maka itu disebut sebagai multipolaritas. Lalu bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Jika kita lihat dari sisi masyarakatnya, jika strategi distribusi kekuasaan ini berhasil, maka masyarakat akan merasa terlibat dalam membagi kekuasaan dalam negara dan di antara bangsa mereka. Hal itu memungkinkan untuk mereka merasa lebih terhubung dan menimbulkan rasa bangga di antara mereka dengan negara dan budaya mereka. Manfaat berikutnya adalah mereka akan terhindar dari biaya besar dan beban perang yang berpotensi sangat mengerikan. Oleh karena itu, perdamaian dan keamanan akan tetap terjaga. Akan tetapi, di sisi lain, jika strategi ini tidak berhasil, maka strategi ini akan menimbulkan dampak yang sangat amat merugikan bagi masyarakat, seperti kehilangan nyawa, kerugian finansial, kerusakan properti, ketidakpastian hidup, gangguan ekonomi, dan bahkan ketidakstabilan sosial. Selain itu, masyarakat juga harus menanggung biaya untuk persiapan perang di masa damai, termasuk wajib militer, pembayaran pajak untuk keperluan militer, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang bisa aku dapatkan dari chapter ini, yaitu bahwa strategi ini merupakan strategi keamanan yang sangat erat berkaitannya dengan pandangan realisme. Strategi ini diciptakan bertujuan untuk menghindari konflik dan mempertahankan eksistensi. Akan tetapi, keefektifan dari strategi ini bergantung pada perspektif dan persepsi suatu negara serta keahlian pemimpin dari negara-negara dalam memainkan strategi. Karena strategi ini cukup beresiko dapat menimbulkan perang, yang menimbulkan dampak signifikan jika strategi ini tidak berhasil. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan hari ini. Semoga kalian bisa paham. Saya Raden Muhammad Adi Brata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.